Saat Nancy Howard membuka mata, yang dia bisa rasakan adalah rasa keras dari lantai yang dia tiduri dan juga rasa lengket di seluruh tubuhnya dari cairan hitam pekat yang awalnya dia nggak tahu itu apa, tapi Nancy kemudian sadar bahwa cairan ini adalah darahnya. Darahnya yang menggenang di seluruh lantai garasi mobil, dan kayak di film-film, Nancy baru inget bahwa beberapa saat yang lalu dia ditembak tepat di bagian rongga mata sebelah kiri dan pelurunya justru masuk menembus rongga atas mulutnya dan masuk lagi ke bawah sampai dia bisa ngerasain bagian dalam tubuhnya kayak mau meledak. Untungnya Nancy merasa ada suara yang terus-terusan menyuruh dia untuk bangun, berdiri, dan minta pertolongan. Di sisa-sisa, mungkin bisa dibilang momen sekarat, secara otomatis dia langsung terpikir untuk menelpon bantuan, telepon 911. Tapi HP-nya ada di dalam dompet, di dalam tas kecil yang biasa dia jinjing, dan kebetulan orang yang nembak dia udah ngambil tas itu. Jadi Nancy gak punya HP. Nancy ingat di mobilnya juga ada alat komunikasi yang kalau ditekan bisa langsung minta bantuan emergency. Tapi lagi-lagi Nancy ingat kunci mobilnya ada di dalam tas dan tasnya ya diambil oleh si penembak. Mau nggak mau, Nancy harus bangkit dalam keadaan berdarah-darah untuk masuk ke dalam rumahnya. Untungnya, pintu di dalam rumahnya nggak dikunci. Karena di tempat dia tinggal ini, di sebuah kota kecil bernama Carrollton yang ada di Dallas, tetangga merawat anak tetangga kayak anak mereka sendiri. Saking percaya satu sama lain. Dan ini tuh bukan kota sembarangan. Harga rumah di kota itu cukup mahal. Jadi bisa dibilang warganya ini menengah ke atas. Enggak ngunci pintu adalah hal yang wajar, dan yang terpenting, hampir semua warga sangat religius. Mereka kenal satu sama lain karena sering pergi ke gereja. Sekarang, Nancy bisa masuk ke dalam rumahnya, dia langsung nelpon petugas 911 lewat telepon rumah yang ada di dalam dapur. Carrollton 911, what's the address of the emergency? I've been shot, please. What's the address, ma'am? 25 way. Tell me exactly what happened. I've been came in my garage. I was getting out of my car. And around me on my past and shot me. Please help me. Yes, ma'am, I've already got help started your way. Don't hang up, and I'm going to get some questions answered from you, okay? How many people was it? It just wasn't aware. Did you see him? Yeah. Was he white, black, Hispanic? He was white at least. Dark hair. How old? I don't know, maybe mid to late 20s. Begitu petugas operator mengangkat telepon Nancy, hal pertama yang dibilang oleh Nancy adalah, aku baru aja ditembak tepat di kepala. Jujur, operator waktu itu ngerasa mungkin mereka nggak bisa menyelamatkan Nancy karena fatal banget ditembak di kepala. Tapi ambulans tetap dikirim dan dalam waktu 4 menit, petugas ambulans sudah ada di depan pintu rumah dan Nancy masih sanggup untuk jalan menuju pintu depan rumah, ngebukain petugas sebelum akhirnya dia jatuh dan pingsan. Apa yang dialami oleh Nancy di tanggal 18 Agustus 2012 bisa dibilang nggak pernah terbayangkan oleh warga sekitar, sampai nggak ada satu orang pun yang yakin Nancy bakal selamat. Tapi kenyataannya, Nancy berhasil selamat. Dan kasus yang bakal kita bahas hari ini, kalian tahu nggak sih rasa putus asa? Iya. Waktu aku baca kasus ini dari buku berjudul Murder Interrupted karya James Patterson, aku ngerasa putus asa. Aku nggak pernah ngerasa sekecewa ini dengan orang yang bahkan nggak aku kenal. Di sini kita bisa ngeliat gimana satu perbuatan jahat bisa berujung perbuatan jahat lainnya. Hal kecil, dosa kecil yang mungkin kita lakuin karena kita ngerasa, aduh itu tuh hal sepele, bisa berujung nyawa. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nungguin Ruang Gelap, dan maaf kita udah lama nggak upload dan juga nggak sekonsisten dulu karena serius ada banyak banget problem kita dari kemarin, nggak tahu kenapa. Mungkin karena di bulan puasa aku disuruh istirahat dulu kali ya. Kemarin kita ada masalah dengan alat, terus juga ini sekarang suaraku juga baru balik, tapi insya Allah tetap yang namanya kualitas nomor 1 di Ruang Gelap. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Beberapa hari sebelum Natal di tahun 2011, Nancy Howard dan suaminya Frank Howard berdiri di dekat pohon Natal. Mereka mulai menghias dan jujur, beberapa tahun belakangan Nancy merasa sangat kesepian. Karena di rumah itu cuman ada dia dan Frank.
Sebenarnya Nancy dan Frank sudah punya 3 anak, tapi ketiga anaknya udah pada dewasa. Ashley, Jay, dan Brianna sudah punya kehidupan masing-masing, sudah tinggal di rumah mereka masing-masing. Itulah kenapa Nancy dan Frank cuman berdua di rumah. Dan jujur, Nancy ngerasa kesepian, tapi dia yakin banget bahwa di dalam semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, itu pasti ada hikmahnya. Dan Nancy sebagai seorang ibu dan wanita yang sangat berdedikasi terhadap anak-anaknya dan juga sangat religius, dia yakin banget ini juga pasti adalah keinginan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana bagus untuk dia dan suaminya. Mungkin hikmahnya ya mereka berdua bisa mulai membangun kembali hubungan mereka tanpa mikirin anak-anak. Karena setelah 28 tahun menikah, biasanya yang selalu mereka prioritaskan adalah anak-anak, bukan kebahagiaan mereka sendiri. Dan sekarang mereka benar-benar bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mau liburan ke sana kemari, ya terserah mereka. Gak ada lagi yang harus diurus. Dan menurut Nancy ya, ini tuh hal yang bagus juga. Tapi entah kenapa, beberapa tahun belakangan Nancy justru merasa semakin jauh dari suaminya. Iya, Frank ada di rumah itu bareng dia, tapi nggak tahu kenapa Frank kayak bukan suami yang biasa dia kenal. Bahkan Nancy mendeskripsikan Frank dengan 3 kata: asing, pemarah, dan tertutup. Tapi balik lagi, Nancy yakin yang namanya di dalam kehidupan itu ada cobaan. Dan mungkin cobaan mereka sekarang ya hubungan yang agak sedikit merenggang karena Frank mulai sibuk. Nancy tahu apa penyebabnya. Penyebabnya adalah seorang pria bernama Richard Rayleigh yang sekarang menjadi klien utama sekaligus bos dari Frank. Richard Rayleigh adalah pebisnis yang mengekspor es batu, peralatan militer untuk para tentara Amerika yang ada di Irak. Dan jumlah keuntungan yang didapatkan oleh Richard luar biasa. Semenjak suaminya kerjasama dengan Richard, karena Frank dibayar setidak-tidaknya $10.000 Amerika setiap bulannya. Belum tambahan lainnya. Tapi ya, di balik uang yang masuk ke rekening mereka, ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh Frank, yaitu pergi bisnis trip kemana-mana. Kadang-kadang Frank harus pergi ke Eropa, ke Timur Tengah, dan kalau ditelepon tengah malam untuk datang ke kota lain ngurusin perakuntansian, pembukuan, Frank harus siap siaga. Soalnya Richard punya jet pribadi. Kalau urgent, Frank diterbangkan dengan jet pribadi ini. Jadi nggak ada kata nggak bisa berangkat. Sedangkan Frank selalu bangga dengan semua pencapaian dia miliki. Sejak lahir, Frank bangga karena ayahnya seorang pendeta. Menjadi anak pendeta yang punya gereja sendiri, itu adalah sebuah privilege. Dan Frank adalah salah satu orang yang juga sangat dihormati oleh orang sekitar. Sekarang, dia berhasil mendapatkan karir yang sangat bagus. Frank gak pernah lupa untuk menyumbang. Dan dia termasuk salah satu donatur terbesar di gereja di dekat rumah mereka. Setiap hari, Frank selalu mendedikasikan dirinya untuk kerja demi keluarga dan juga untuk beribadah ke Tuhan. Seperti hari ini, Nancy dan Frank dipanggil ke gereja untuk menyanyi dan tepat sebelum acara dimulai, mereka disepikan oleh sang pendeta untuk secara langsung berterima kasih karena donasi yang diberikan oleh Nancy dan Frank luar biasa banyak. Sampai pendetanya bilang, dia terharu, dia sangat mengagumi gimana Frank dan Nancy gak pernah ragu dan gak pernah lupa untuk menyisihkan uang demi berdakwah. Dan dengan bangga Frank bilang, tentu aja Pak Pendeta, aku gak bakal lupa untuk menyumbang dan kalau misalnya aku nantinya bisa, aku juga pengen membangun gerejaku sendiri. Dan ini yang membuat Nancy semakin cinta dengan suaminya, padahal mereka udah lama nikah, tapi Nancy tahu alasan jelas kenapa dia adalah salah satu orang paling beruntung di dunia. Karena Nancy punya suami yang dia idolakan. Tapi yang gak diketahui oleh Nancy, di belahan lain di Amerika, tepatnya di California, ada wanita yang juga sangat mengidolakan Frank. Wanita bernama Susan Leontief. Dan Susan punya alasan kenapa dia mengidolakan Frank. Pertama, sejak Susan bertemu Frank beberapa tahun yang lalu, hidupnya berubah total. Susan yang awalnya gak punya rumah, sekarang punya rumah seharga $1 juta. Dia juga punya satu kondominium mewah yang dibelikan oleh Frank hampir seharga $1 juta. Dan salah satu anaknya sekarang lagi kuliah
full dibayarin oleh Frank. Ditambah lagi ada tabungan pensiunan yang dibuat oleh Frank atas nama Susan, dan tabungannya juga hampir $1 juta. Dan $1 juta tuh bukan uang kecil. Jadi bisa kalian bayangin seberapa banyak kemudahan yang didapatkan oleh Susan dari Frank. Dan tentu aja alasan kenapa Frank beliin rumah, beliin kondominium, bayarin anaknya sekolah, karena Susan dan Frank berpacaran. Susan tahu Frank sudah nikah dan dia nggak ada masalah dengan hal itu karena menurut Frank, cepat atau lambat Frank pasti bakal cerai dengan istrinya karena sudah tidak ada lagi chemistry di antara mereka berdua. Tapi sekarang Susan mulai ngerasa kesel. Dia udah nungguin bertahun-tahun, tapi sejauh ini Frank belum ada omongan cerai dengan istrinya. Makanya di hari Natal di tahun 2011, Susan merengek ke Frank. Mau nggak mau, mereka harus merayakan Natal bersama-sama. Frank harus memilih dia daripada istrinya sendiri. Gimana pun caranya. Makanya di malam Natal saat Nancy, Frank, ketiga anak mereka duduk di atas meja makan, lagi cerita-cerita, dan Nancy lagi ngerasa seneng-senengnya karena akhirnya mereka sekeluarga bisa berkumpul dan ini tuh momen yang jarang terjadi setiap tahun. Tiba-tiba HP Frank bunyi dan Nancy tahu ini pertanda buruk. Frank langsung minta izin ngangkat telepon karena telepon ini berasal dari Richard Rayleigh. Dia pergi keluar dan begitu dia balik lagi ke ruang makan, Frank minta maaf. Maaf banget ya, tiba-tiba Richard minta aku pergi untuk ke Florida sebentar. Aku harus pergi sekarang juga. Pesawat jetnya udah nunggu di bandara. Dan Nancy, dia cuma bisa menatap Frank dengan tatapan gak percaya. Kok kamu gak bisa bilang enggak sih? Ini tuh hari Natal, siapa sih yang kerja di hari Natal? Dan kamu udah berhari-hari gak dapet libur. Masa iya di malam Natal juga kamu diganggu? Frank menatap balik Nancy dan bilang, Nancy, aku juga gak mau kerja di hari Natal. Sekarang, nih, alasan kenapa aku hidup, kalian semua lagi ngumpul di rumah. Masa iya aku mau gitu aja ninggalin kalian? Aku juga nggak mau kerja di hari Natal. Dan kalau bukan karena aku mikirin para pejuang kita yang lagi berperang di Irak, aku nggak mungkin mati-matian kerja keras. Aku cuman mikir aja, kita harusnya berterima kasih dengan para tentara kita yang lagi berjuang supaya kita bisa merayakan Natal dengan tenang di sini. Ya, padahal nggak ada hubungannya sih tentara mereka berjuang di Irak karena kan Amerika nggak diapa-apain ya. Tapi alasannya selalu sama. Frank bilang dia harus totalitas bekerja karena mereka harus berdedikasi dengan negara. Dan waktu Frank menjelaskan ke Nancy bahwa dia juga nggak mau pergi dari rumah itu, dia juga nggak mau pergi kerja, dia pengen menikmati Natal bareng-bareng, Frank ngomong sambil nangis. Sampai-sampai Nancy juga ikutan nangis dan ngerasa bersalah. Iya ya, kenapa aku selalu aja menghalang-halangi suami aku yang berusaha untuk membahagiakan keluarga ini dan juga berbakti pada negara? Nancy ngerasa bersalah, dia minta maaf, dan dia langsung bantuin Frank untuk packing barang-barang supaya bisa langsung cus ke bandara. Begitu Frank pergi meninggalkan rumah, Nancy sama sekali gak ada pikiran ataupun membayangkan bahwa suaminya sebenarnya pergi untuk bertemu Susan Leontief yang sudah menunggu di rumah yang dibeli oleh Frank di California. Dan di malam Natal, saat Nancy tidur sendirian, lagi-lagi merasa kesepian, Frank justru tidur bersama Susan tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Dan Susan memanfaatkan momen ini untuk bertanya ke Frank, kapan jadinya kamu bakal cerai? Kapan kita akhirnya benar-benar bisa memplanning kehidupan kita bersama-sama? Apa perlu Frank? Sekarang aku telepon Nancy dan jelasin bahwa kita sudah jatuh cinta dan udah gak ada harapan untuk pernikahan kalian bisa lanjut. Kamu selalu nyuruh aku untuk nunggu dan aku selalu nunggu, tapi sampai kapan? Aku udah gak sabar. Dan Frank merasa takut. Frank bahkan gak berani ngebayangin gimana bakal jadinya kalau istri dan anak-anaknya tahu selama ini dia selingkuh. Dia bukan pergi untuk panggilan kerja, tapi karena dia ya punya kehidupan lain di California. Bahwa selama bertahun-tahun ini, kehidupan Frank penuh dengan kebohongan. Dan Frank tahu Susan bisa nekat. Susan tipe cewek California yang kalau kata orang-orang sangat confident, percaya diri, dan mampu melakukan apapun yang mereka mau, kalau mereka mau. Maka dari itu, lagi-lagi Frank mengeluarkan aktingnya. Dia menatap Susan dan bilang, Susan, apalagi yang kamu butuh dari aku? Kalau aku gak serius sama kamu, gak mungkin aku beli rumah ini untuk kamu. Gak mungkin aku beli kondominium atas nama kita untuk liburan di tempat lain. Kurang apa lagi sih pembuktian cinta aku ke kamu? Aku cuma butuh kamu untuk nunggu. Tunggu, semuanya bakal aku selesain satu persatu.
Dan lagi-lagi Susan juga kepikiran, iya ya, kalau misalnya Frank gak serius sama aku, dia gak mungkin ngeluarin jutaan dolar dan juga lebih memilih menghabiskan Natal dengan aku dibandingkan keluarganya sendiri. So, malam itu Susan dan Frank gak jadi ribut. Tapi Frank langsung ngambil HP-nya dan ngetik SMS. Dan orang yang nerima SMS dari Frank adalah pria bernama Billy Johnson. Kalau di Carrollton, Nancy sedang kesepian sendirian. Di California, Frank dan Susan menikmati perselingkuhan mereka. Di Ben Wheeler, yang ada di bagian timur Texas, pria bernama Billy Johnson sedang duduk di sofa sambil menikmati semua obat-obatan yang baru aja dia beli. Billy nggak kerja selama bertahun-tahun, tapi dia punya semua yang dia pengenin. Mobil baru, biaya kuliah anak, tiap malam nongkrong di bar, dan semua uang yang dia foya-foyakan berasal dari seorang pria bernama John. Kadang Billy mikir, Mr. John ini sadar nggak sih bahwa duitnya ini bisa dibilang udah membuat satu kota tempat dia tinggal kaya raya. Hampir setiap malam, Billy datang ke bar dan mentraktir semua orang yang minum di situ. Ayo semuanya, minum aja. Aku baru dapat uang dari Mr. John. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari setiap obat yang dia isep, dan semua benda yang dipakai oleh keluarganya, semuanya berasal dari Mr. John. Dan jujur, Billy sendiri nggak terlalu kenal siapa itu Mr. John. Pertama kali dia bertemu dengan Mr. John di tahun 2009. Saat tiba-tiba, Mr. John nelfon HP-nya. Mr. John bilang, Billy, kamu nggak tahu aku siapa? Dan aku juga nggak tahu siapa kamu. Tapi, yang aku tahu, kamu bisa melakukan satu pekerjaan untuk aku. Dan pekerjaannya mudah. Pekerjaannya adalah melenyapkan istriku. Jujur, meskipun Billy sudah sering keluar masuk penjara karena melakukan kegiatan kriminal kayak pencurian, penipuan, dan juga obat-obatan terlarang, tapi Billy nggak pernah menghabisi nyawa orang. Dan jujur, Billy nggak punya keberanian untuk menghabisi nyawa orang, tapi karena dijanjikan uang yang sangat menggiurkan, mau nggak mau, Billy menemui Mr. John untuk ngedenger. Apa sih maunya Mr. John ini? Mr. John adalah pria berusia 50 tahunan yang mengendarai mobil Lexus. Duitnya banyak, tapi menurut Billy, Mr. John bodoh. Mr. John bisa dibego-begoin. Billy selalu mengeluarkan rencana-rencana bohong. Iya, kita bisa nih menghabisi istri bapak dengan cara A, B, C, D, E. Nanti aku panggil teman-teman aku ya, kita eksekusi. Dan semua rencana-rencana ini nggak pernah dieksekusi oleh Billy, dan Mr. John pun diem aja. Sampai Billy sendiri bingung. Mr. John ini sebenarnya mau ngebunuh istrinya apa enggak sih? Karena setiap kali Billy enggak jadi menjalankan rencananya, gara-gara sakit lah, gara-gara tiba-tiba dia masuk penjara, Mr. John gak pernah marah. Dan setiap kali Billy minta uang, Mr. John tetap selalu ngirim. Contohnya kemarin, dia minta uang beberapa ratus ribu dolar untuk beli senjata, dikirim oleh Mr. John, tapi habis itu Billy masuk penjara. Dan Billy nelpon dari penjara, gak bisa nih Mr. John, aku masuk penjara. Kecuali kamu mau bayarin uang jaminan aku biar bisa keluar dari penjara. Dan setiap kali Billy minta tolong dikeluarin dari penjara, Mr. John selalu ngirim uang. Sampai Billy sendiri bingung, Mr. John ini uangnya sebanyak apa sih? Makanya Billy tuh mikir, kayaknya duit Mr. John ini udah dicicip oleh semua orang di tempat dia tinggal. Dan Billy bukan satu-satunya orang yang memanfaatkan Mr. John. Billy punya pacar yang bernama Stacy. Stacy punya anak yang bernama Dustin. Dan Billy sendiri punya keponakan yang bernama Michael. So, mereka berempat ini semuanya kenal dengan Mr. John karena sering meeting untuk merencanakan pembunuhan. Meskipun selama 4 tahun mereka nggak ngelakuin apapun. Pokoknya ya, tiap Mr. John nelpon, diangkat, tiap diajakin ketemu, meeting. Tapi ya udah, gitu aja. Mereka berempat sama sekali nggak ada keinginan untuk melancarkan pembunuhan. Sama sekali. Makanya, di hari Natal itu, saat Billy tiba-tiba dapet SMS dari Mr. John yang bilang, aku nggak mau tahu. Pokoknya, rencana kita harus dijalankan secepat mungkin. Billy agak sedikit bingung. Apalagi ya, yang harus aku bilang ke Mr. John biar kita nggak usah melaksanakan pembunuhan.
Dan ternyata Billy nggak usah mikir terlalu keras karena beberapa hari kemudian dia ditangkap oleh polisi dan masuk penjara akibat menggunakan obat-obatan terlarang. Billy ditangkap bersama Stacy, berdua mereka ada di dalam penjara, dan kayak biasa mereka tahu tinggal telepon Mr. John, suruh untuk bayar ngeluarin mereka dari penjara. Jadilah beberapa hari kemudian, Dustin, anaknya Stacy kalau kalian ingat, yang berusia sekitar 19 tahun, bertemu dengan Mr. John untuk langsung menerima uang cash sebanyak $28.000. Seperti biasa, Dustin menunggu untuk dijemput oleh Mr. John yang mengendarai mobil Lexus. Dan orang yang keluar dari mobil ini tidak lain dan tidak bukan adalah Frank Howard. Mr. John yang dikenal oleh Billy, Stacy, Dustin, dan Michael adalah Frank yang menyamar menggunakan nama John. Frank menyerahkan uang yang sudah dia siapkan di dalam tas ke Dustin dengan janji Dustin akan segera mengeluarkan Billy dan Stacy dari penjara dan mereka berempat akan langsung menjalankan rencana. Frank selalu bilang ke 4 orang ini dia nggak mau tahu rencana mereka apa. Entah itu mau mendorong Nancy sampai jatuh dari ujung jurang, memotong kabel rem mobil Nancy supaya remnya blong terus Nancy kecelakaan. Apapun itu rencananya, Frank nggak mau tahu. Supaya nanti waktu dia diinterogasi oleh polisi, dia beneran nggak tahu apa yang terjadi. Intinya, Frank cuma minta Nancy dihabisi. Ini juga yang membuat Billy, Stacy, Dustin, dan Michael tuh ngeri dengan Mr. John. Dulu, Mr. John bilang dia pengen istrinya meninggal dengan cepat. Entah itu dipukul, didorong, kalau bisa nggak menyakitkan. Tapi semakin hari, setelah 4 tahun berlalu, permintaan John semakin sadis. Sampai di poin Mr. John bilang dia nggak peduli gimana cara mereka menghabisi Nancy. Mau dipukuli habis-habisan sampai meninggal, dihabisi di tengah umum, atau dihabisi bareng temen-temennya yang lain di gereja, Frank nggak peduli. Dia cuma minta Nancy mati. Makanya waktu Frank dan Dustin ketemu dan Frank bilang, kalau misalnya kalian gak menjalankan rencana ini, aku gak bakal ngasih uang lagi sama sekali. Dustin merasa ini tanggung jawabnya dan dia harus nekat. Dan setelah Dustin menerima uang dari Frank, hal pertama yang dia lakukan bukan membebaskan Billy dan Stacy, melainkan membeli obat-obatan dalam jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya, Dustin ngebagi-bagiin obat-obatan ini ke tetangga dan juga teman-temannya secara gratis. Sisanya sekitar ada $8.000 secara nggak sengaja terhambur di depan kap mobilnya. Jatuh duit $8.000 ini. Dan Dustin sama sekali nggak peduli untuk memungut sepeser pun. Dia biarin aja duit 8.000 itu terbang entah kemana, dia tetap melaju. Dalam pengaruh obat-obatan, Dustin kepikiran untuk menjalankan rencana. Berhubung dia nggak membebaskan Billy dan Stacy, jadi Dustin harus melakukan hal ini sendirian. Dia udah beli tongkat baseball, dia juga udah minjem senjata, dan sengaja pakai obat-obatan biar mampu untuk melakukan pembunuhan. Dustin tahu kalau dia sadar, dia nggak bakal mampu untuk melakukan hal sekejam itu. Dustin sudah mencatat alamat di mana Nancy tinggal di secari kertas. Tapi Dustin sendiri nggak bisa ngebaca tulisan dia. Jadi dia nggak tahu alamat jelasnya di mana. Dia cuma inget ya, di Carrollton. Tapi di jalan apa dia lupa, dan ya dia juga nggak tahu apa yang dia tulis di kertas itu. So, Dustin muter-muter di sekitar kota selama berjam-jam. Berusaha mengingat-ingat, dan setelah berkeliling selama hampir 4 jam, akhirnya secara nggak sengaja, Dustin ngeliat Nancy. Meskipun ini pertama kalinya dia bertemu Nancy secara langsung, tapi foto Nancy tuh udah sering banget dia lihat. Selama 4 tahun ini, foto Nancy tuh selalu ditunjukin, ini ya istri saya, ini ya istri saya. Jadi, dalam sekali lihat, Dustin tahu. Oke, akhirnya ketemu. Itu dia Nancy. Dibuntutin oleh Dustin sampai Nancy masuk ke dalam rumah. Dan Dustin tahu di dalam rumah itu Nancy cuma tinggal sendirian karena Frank lagi nggak ada di situ. Memang udah dirancang, kapanpun Nancy diserang di dalam rumah, Frank harus jauh supaya nggak dicurigain. Dustin nunggu beberapa menit untuk memastikan malam itu Nancy udah tidur. Begitu lampu dimatiin, Dustin langsung siap-siap. Mau nggak mau, dia harus melakukan rencana ini biar selesai urusan mereka dengan Mr. John. Dan sebenarnya Dustin sendiri nekat, dia nggak ada ngomong ke siapapun bahwa dia akan menjalankan rencana ini. Bener-bener inisiatif sendiri. Billy, Stacy, dan Michael nggak ada yang tahu.
Dan waktu Dustin mau keluar dari mobil, tiba-tiba udah ada yang nunggu dia. Seorang polisi wanita yang sedang bertugas. Polisi wanita ini yang bernama Detective Wright udah lama banget ngeliatin mobil Dustin yang keliling kesana kemari selama berjam-jam, gak jelas arahnya mau kemana. Dia ngerasa curiga aja. Sebenarnya Dustin ini mau ngapain sih? Kayak nguntit gitu loh. Apalagi sekarang setelah dilihat selama beberapa menit, Dustin stop di depan rumah orang, gak ngapa-ngapain tapi matiin lampu mobil. Kecurigaan inilah yang membuat Detective Wright langsung turun tangan untuk ngecek. Dan ternyata waktu plat mobilnya dilihat, itu plat mobil berasal dari kota lain yang jauh banget. Dan yang mengemudikan mobil ini adalah anak remaja berusia 19 tahun yang bernama Dustin yang merupakan warga dari Texas. Asal mobil dan asal pengemudinya sama-sama dari negara yang berbeda. Belum lagi waktu Dustin ditanya-tanyain, "Kamu ngapain di kota ini? Aku lihat kamu berjam-jam keliling ke sana kemari, kamu nyari siapa?" Jawaban Dustin nggak jelas. Dan langsung kelihatan Dustin di bawah pengaruh obat-obatan. Ngomongnya nggak jelas, nyerocos ke sana kemari, ditanya apa jawabnya apa. Mau nggak mau, Detective Wright membawa Dustin ke kantor polisi. Dan waktu Dustin sudah agak lumayan sadar, Dustin mengaku bahwa dia datang ke kota itu untuk menemui ayah tirinya, yang bernama Mr. John. Dan waktu ditanya lebih lanjut tentang Mr. John, Dustin merubah cerita. Dia bilang dia mau ketemu dengan pamannya yang bernama Mr. John. Dan waktu ditanya lagi, "Oke, kenapa kamu mau bertemu dengan paman kamu Mr. John?" Dustin akhirnya kesel. Dia capek berusaha untuk berbohong sampai otaknya itu panas kalau kata Dustin. Jadi dia memutuskan untuk jujur aja. "Detektif, sebenarnya aku datang ke sini untuk membunuh seseorang. Sebenarnya aku ini adalah hitman, orang yang dikontrak untuk melakukan pembunuhan." Setelah Dustin mengaku secara jujur, dia ngerasa nyesel. Tapi dia sendiri nggak bisa ngontrol mulutnya. Namanya juga orang dalam keadaan yang tidak sadar ya. Dan tanggapan Detective Wright waktu itu, ini anak halu. Saking halunya nggak bisa membedakan kehidupan nyata dengan mimpi atau game yang mungkin lagi berputar di dalam kepalanya. Tempat di mana Dustin berasal, di Texas bagian timur, ini memang terkenal dengan para pecandu narkoba. Sebuah kota yang hidupnya memang keras, penuh dengan kriminalitas. Berhubung Dustin juga masih sangat muda, baru 19 tahun, Detective Wright sama sekali nggak curiga. Nggak mungkin anak ini seorang hitman beneran. Nggak ada pembunuh profesional yang seceroboh ini. Ngaku secara langsung, ngebuntutin terang-terangan. Jadi Detective Wright sama sekali nggak curiga. Dustin sempat ditahan selama 1 hari, disuruh untuk sadar sebelum akhirnya dikembalikan ke Texas. Kalaupun nanti Dustin ditangkap lagi di Texas, itu bukan urusan polisi di Carrollton. Intinya Detective Wright cuma bilang, "Dustin, hari ini kamu aku bebasin, tapi kamu jangan pernah lagi datang ke kota Carrollton. Karena ini bukan kota yang cocok buat kamu." Jahat sih sebenarnya. Detective Wright juga bilang, "Kamu ini kan masih muda. Aku punya anak yang juga seumuran sama kamu. Begitu kamu nanti pulang ke rumah, coba deh, kamu mandi dan kamu tatap cermin. Kamu ngaca. Kamu mau nggak hidup kamu kayak gini tanpa masa depan? Ayo, berubah. Jangan mau hidup kayak gini terus. Tapi lain kali kalau kamu ketangkep lagi, kamu beneran bakal aku proses." Dustin cuman melongo. Dia nggak nyangka bakal dibebasin semudah itu. Dan lagi-lagi, rencana untuk membunuh Nancy kembali gagal. Pembunuhan Nancy dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2012. Dan di tanggal 17 Agustus, sehari sebelum rencana dijalankan, Frank berusaha untuk meninggalkan kenang-kenangan terakhir yang bahagia untuk Nancy. Selama beberapa hari dia tinggal di dalam rumah, dia bilang dia nggak punya kerjaan sama sekali. Dia bantu Nancy melakukan semua pekerjaan rumah mulai dari bersih-bersih, masak. Plus di malam hari itu, Frank dan Nancy merencanakan makan malam romantis bareng-bareng. Dari pagi, Nancy udah pergi ke pasar untuk beli semua bahan makanan karena dia mau masak. Dia setrika semua taplak meja. Dia masak makanan kesukaan Frank yang dia tata rapi di atas meja. Dan begitu semuanya siap, Frank duduk dan untuk pertama kalinya Nancy ngerasa Frank masih peduli dengan dia. Di atas meja makan mereka cerita-cerita, mereka pegangan tangan. Nancy mulai melihat ada harapan pernikahannya akan semakin membaik. Dan waktu HP Frank bunyi, Frank bilang, "Gak apa-apa sayang, aku gak peduli dengan telepon di malam ini karena malam ini benar-benar khusus untuk waktu kita berdua." Mereka lanjut lagi cerita. Tapi lagi-lagi,
HP Frank bunyi, dan waktu Frank ngeliat nama yang muncul di layar, dia bilang ke Nancy, "Maaf sayang, telepon ini harus aku angkat. Maaf banget, aku nggak bisa." Frank pergi keluar rumah untuk angkat telepon, dan Nancy ditinggal sendirian terduduk bersama makanannya yang semakin mendingin. Frank kesel banget. Kemarin Dustin udah dikasih duit, tapi justru dipakai untuk beli-beli narkoba dan entah duitnya kemana. Minta uang lagi, tapi Nancy sampai detik itu masih hidup. Mereka juga harus merancang skenario baru. Katanya besok Nancy baru bakal dihabisi. Dan sekarang Billy nelpon dari penjara untuk minta dibebasin lagi. Frank kehabisan kata-kata. Dia sampai udah gak mau lagi ngirim duit. Tapi Billy yang sudah menjadi kriminal selama lebih dari 15 tahun lebih licik. Billy bilang, "Mr. John, kalau kamu gak mau ngirim uang, mudah aja bagi aku untuk buka suara. Di depan aku ada sipir penjara, ada polisi yang bertugas. Aku tinggal ceritain aja ke mereka secara rinci apa yang sudah kita rencanakan selama 4 tahun. Jangan kira kamu bisa keluar begitu aja." Frank paling gak suka diancam. Kemarin dia baru diancam oleh Susan, sekarang dia diancam oleh Billy. Berani-beraninya orang yang sudah menghabisi uangnya selama 4 tahun ini tanpa melakukan pekerjaan sama sekali, sekarang berani ngancem dia. Dan jujur, Frank juga bingung kenapa dia menghabiskan banyak banget uang selama bertahun-tahun dan ngebiarin orang-orang ini enggak menjalankan rencana sama sekali. Mungkin karena selama ini Frank cuman niat aja, dia cuma butuh orang untuk ngobrol, menjalankan rencana jahat di otaknya, tapi belum ada keinginan hati untuk benar-benar melakukannya. Tapi sekarang Frank berharap istrinya yang lagi duduk di meja makan itu besok udah gak ada nyawa lagi. Ini yang membuat aku waktu baca buku ini merasa sangat tertampar. Kok bisa-bisanya Frank yang diurusin, yang tinggal bareng Nancy, setiap detiknya cuman membayangkan hari di mana Nancy akhirnya nggak akan ada lagi di situ. Aku sendiri ngerasa sakit hati, aku nggak bisa ngebayangin perasaan Nancy. So, untuk yang terakhir kalinya, Frank bilang dia bakal ngirim uang, tapi tolong besok rencana jangan gagal. Begitu telepon ditutup, Frank kembali ke meja makan, dia ngeliat Nancy udah nangis. Nancy ngerasa John sama sekali nggak menghargai usaha dia untuk membuat makan malam bersama. Makan malam romantis yang dijanjikan lagi-lagi gagal karena Frank lebih mementingkan urusan pekerjaan. Dan di meja makan itu lagi-lagi Frank nangis. Dia peluk Nancy dan dia minta maaf. "Nancy, aku sayang banget sama kamu. Maaf, aku janji kita bakal jadi suami istri yang jauh lebih baik lagi setelah ini. Aku bakal jadi suami yang jauh lebih baik lagi setelah ini. Aku janji, setelah aku pulang dari perjalanan bisnis aku besok, kita bakal liburan. Kita bakal menghabiskan waktu kita bersama-sama melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tunggu aja, kasih aku kesempatan. Kasih aku 6 hari untuk perjalanan bisnis." Dan Frank mengucapkan semua janji ini, padahal dia tahu besok Nancy akan ditembak dan tidak akan ada lagi di dunia. Setelah kejadian makan malam yang penuh tangis dan janji palsu dari Frank, besok paginya Frank pergi ke bandara untuk ke Florida perjalanan dinas. Padahal seperti yang kita ketahui, Frank bohong. Dia pergi ke California untuk bertemu dengan Susan, dan seharian penuh Frank berdoa di dalam hatinya, semoga Nancy berhasil dibunuh. Frank sengaja sore-sore ninggalin pesan untuk Nancy, cerita kalau dia lagi perjalanan di sinilah, lagi sibuk inilah, sibuk itulah. Terus sekitar jam malam nih, karena udah gak ada kabar, Frank ngeliat jam tangan dan dia tahu. Harusnya Billy dan kawan-kawannya sudah berhasil melangsungkan rencana yang tidak akan gagal. Dan bener aja, beberapa menit kemudian, Frank tiba-tiba dapat telepon dari Ashley. Frank pura-pura bodoh. Dia angkat telepon itu dengan senang. "Iya Ashley, ada apa kamu nelpon?" "Ayah, ibu baru aja ditembak di kepala." Frank berusaha untuk menutupi rasa senyumnya. Dia pura-pura khawatir. "Maksud kamu apa? Ibu kamu kenapa?" Beberapa detik kemudian, wajah Frank benar-benar pucat. Susan yang ada di sebelahnya sampai bingung. "Shh. Iya. Oke, ayah akan segera datang ke sana. Kalian tunggu ya. Ayah pergi ke bandara sekarang juga." Susan bisa ngeliat Frank benar-benar ketakutan. Frank cerita bahwa Nancy baru aja ditembak dan dia harus segera pulang ke rumah. Dan detik itu juga Frank pergi ke bandara. Susan ngerasa sedikit sedih. Oh, ternyata Frank masih sayang dengan istrinya, masih peduli. Susan kira Frank benar-benar peduli, padahal alasan kenapa Frank pucat bukan karena Nancy ditembak, karena dia sudah tahu Nancy bakal ditembak, tapi karena Nancy dinyatakan masih hidup. Dan menurut Ashley, para dokter di rumah sakit yakin tidak ada kerusakan sama sekali di bagian otak Nancy. Nancy beneran mungkin bisa selamat, dan ini yang membuat Frank ketakutan.
kalau Nancy selamat, justru bakal lebih sulit lagi buat dia untuk terhindar dari masalah. Frank takut banget Nancy bisa mengidentifikasi siapa yang nembak dia. Meskipun Frank sendiri nggak tahu siapa yang sebenarnya nembak Nancy. Pokoknya ya paling di antara 4 orang itu. Kalau nggak Billy, Stacy, Dustin, ya Michael. Tapi tetap aja, kalau misalnya keempat orang ini berhasil ditangkap oleh polisi, satu aja deh berhasil ditangkap oleh polisi, semua kebohongan Frank bakal ketahuan. Selama di perjalanan, Frank cuma bisa mikir, apa yang bisa aku lakukan supaya Nancy meninggal di rumah sakit? Apa perlu aku racuni? Aku bawa keluar terus tiba-tiba ketabrak? Frank mikir 100 cara. Gimana caranya istrinya bisa meninggal secepat mungkin. Hal pertama yang dilihat Nancy waktu dia membuka mata adalah wajah Frank. Dan Nancy bersyukur banget suaminya udah ada di sebelah dia. Dia berhasil bangun lagi kali ini di rumah sakit. Meskipun hatinya retak banget waktu tahu kalau mata sebelah kirinya harus hilang untuk selama-lamanya. Seumur hidupnya Nancy harus pakai mata palsu dan dia mungkin bakal harus terus check up untuk memastikan organ di dalam tubuhnya berfungsi seperti biasa. Karena peluru yang bersarang di paru-parunya itu masih belum bisa langsung diambil. Justru kalau diambil bakal berbahaya. Nancy ngerasa ini tuh kesempatan kedua Tuhan memberikan dia kehidupan dan mungkin pasti bakal ada hikmahnya. Mungkin ini cara Tuhan untuk mendekatkan dia kembali dengan anak-anaknya, terutama dengan Frank. Karena Frank sekarang peduli banget dengan dia, beda dengan dulu. Setiap hari Frank gak pernah ninggalin dia, selalu ada setiap kali Nancy butuh. Dan ini yang bikin Nancy bersyukur. Mungkin di balik musibah ini akan ada hikmahnya. Setelah beberapa hari, Frank ngajak Nancy bicara. 4 mata. Frank mengaku bahwa dia selingkuh. Mungkin kalau misalnya Nancy dalam keadaan baik-baik aja, dia bakal marah dan bisa fokus menanyai Frank tentang perselingkuhan ini. Tapi waktu itu, pikiran Nancy udah kebagi-bagi. Dia baru aja bangun dari sekarat. Dia penasaran banget apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia tiba-tiba ditembak. Dan sekarang mikirin kenapa suaminya selingkuh. Nancy ngerasa sedih tapi juga lega karena ternyata kecurigaan dia selama ini tuh ada alasannya. Bahwa selama ini dia tuh gak gila, gak menghayal kalau suaminya beneran berubah. Menjawab teka-teki yang selama beberapa tahun ini udah dia simpen. Frank bilang alasan kenapa dia mengaku sekarang karena dia baru sadar seberapa pentingnya Nancy dalam hidupnya. Aku hampir aja kehilangan kamu Nancy, dan aku gak mau kehilangan kamu lagi. Makanya aku jujur dengan kamu tentang perselingkuhanku, tapi tenang aja, aku gak bakal berhubungan lagi dengan wanita ini. Dan Frank menepati janjinya, dia gak pernah berhubungan dengan Susan lagi. Tapi ya bukan karena dia mau stop selingkuh, tapi karena dia udah tahu bertemu dengan Susan akan membahayakan reputasinya. Waktu anak-anak mereka tahu Frank selama ini selingkuh, anak-anak ini denial, mereka nggak percaya. Mereka malah menyalahkan Susan. Pasti ini wanita menggoda ayah kami sampai ayah kami itu terhasut. Dan ya emang nggak mudah sih untuk menerima kenyataan, apalagi Frank adalah ayah yang sudah mereka idolakan dari kecil. Bayangin orang yang paling kalian percayai ternyata punya kehidupan lain yang kalian gak pernah tahu. Punya sisi gelap yang selama ini gak kalian ketahui. Dan menurut Nancy, lagi-lagi ya, pikiran positifnya bilang, ini hikmahnya. Mungkin setelah musibah ini, Tuhan emang pengen mendekatkan keluarga ini kembali. Sekarang Frank sudah jujur tentang perselingkuhan, mungkin setelah ini keluarga mereka bisa benar-benar bersatu kembali. Saat polisi berusaha mencari siapa pembunuh bayaran yang menyerang Nancy, Detektif Wright teringat dengan penangkapan yang dia lakukan beberapa hari sebelum Nancy diserang. Detektif Wright langsung menginformasikan bahwa beberapa hari sebelumnya dia sempat menangkap Dustin yang mengaku sendiri sebagai pembunuh bayaran. Dustin langsung dipanggil untuk diinterogasi. Dan awalnya Dustin gak ngaku. Tapi karena mungkin Dustin bukan kriminal, dia ini cuma anak yang dibesarkan oleh para kriminal, dia sendiri sebenarnya deg-degan. Dia belum pernah terlibat kasus. Dan selama beberapa hari ini, dia ketakutan banget karena Nancy ternyata masih hidup. Dia takut banget Frank, Billy, Stacy bakal marah. Dan selama ini, dia cuma bisa mendem. Jadi, waktu polisi berusaha ngajak dia ngobrol, heart to heart, pendekatannya kayak curhat, untuk pertama kalinya, Dustin ngerasa dia bisa meluapkan semua keresahannya ke polisi.
Dustin cerita bahwa dia memang dibayar oleh pria bernama Mr. John untuk menghabisi istrinya Mr. John. Tapi Dustin sendiri nggak tahu nama lengkap Mr. John siapa. Waktu polisi nunjukin foto Nancy, Dustin bilang, "Oh iya, ini bener, ini istrinya Mr. John." Dikasih lihat foto Frank, "Oh iya, ini pria ini memang Mr. John." Dan waktu polisi telusuri, nama asli Frank adalah John Franklin Howard. Selama di rumah sakit, Frank berpura-pura menjadi suami yang baik. Seharian dia berada di sebelah Nancy yang sedang tidak sadarkan diri. Anak-anaknya nangis, tapi Frank berusaha kuat dan mengingatkan anak-anaknya, "Tenang, Tuhan ada bareng kita. Ayah nggak bakal ngebiarin pelakunya bebas begitu aja. Kita harus kuat, kita harus bisa melewati hal-hal seperti ini." Dan begitu anak-anaknya pulang, detektif dan polisi masuk untuk menanya-nanyai. Secara otomatis, Frank menjadi orang yang harus diperiksa oleh polisi. Karena seperti yang kita ketahui lah ya, kalau ada kejadian kayak gini, orang pertama yang dicurigai itu udah pasti pasangan. Karena polisinya warga di kota itu juga yang udah kenal banget siapa itu Frank, dia yakin Frank gak mungkin ngelakuin hal yang aneh. Frank ini salah satu orang paling lurus yang ada di kota itu. Tapi sebagai sebuah penyelidikan yang resmi, tetap Frank harus diwawancarai. Frank langsung bersedia. Besok harinya, Frank datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian bahwa dia waktu itu sedang gak ada di kota, dia lagi perjalanan dinas. Dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi dengan Nancy. Dia berharap Nancy bisa ingat wajah pelakunya. Interogasinya berjalan dengan mulus, tapi polisi butuh bukti. Mereka perlu mengecek HP Frank untuk melihat lokasi dan juga beberapa komunikasi yang keluar masuk dari HP Frank. Dan dengan senang hati, Frank langsung ngasih HP-nya. Dia yakin polisi nggak bakal nemuin apapun di antara telepon-telepon masuk dan secara lokasi juga ya semuanya bakal oke-oke aja. Yang nggak Frank sangka, ternyata polisi nggak ngecek sampai situ doang. Tapi ternyata polisi nggak menepati janji mereka. Ternyata HP Frank benar-benar diperiksa sampai polisi tahu tentang perselingkuhan Frank dengan Susan. Padahal Frank tuh punya HP khusus untuk dia komunikasi dengan Susan. Tapi tetap aja ketahuan. Ternyata di HP yang utama yang diperiksa oleh polisi tetap ada sedikit kontak dengan nomor Susan. Dan di situ polisi juga nemu ada beberapa foto dia dengan Susan. Dan nggak tahu kenapa mungkin Frank juga agak sedikit nggak kepikiran ya bahwa polisi tuh bakal bener-bener meriksa, nggak cuma ngeliat doang. So, mau nggak mau, Frank terpaksa mengakui bahwa dia emang selingkuh. Dan ini adalah tamparan keras bagi Frank karena dia nggak pernah rela untuk reputasinya tercoreng kayak gini. Tapi dia nggak mungkin bohong ke polisi. Dan karena polisi udah tahu tentang perselingkuhan ini, mau nggak mau, Frank harus memberitahu keluarganya. Karena cepat atau lambat, pasti berita ini bakal keluar. Polisi bahkan udah nelpon Susan yang mengkonfirmasi bahwa benar saat Nancy ditembak, Frank lagi bareng dia. Begitu Frank pulang ke rumah sakit, Nancy belum sadar. Anak-anaknya juga belum tahu. Frank masih berpikir gimana caranya ngasih tahu mereka. Dan begitu Nancy sadar, hal pertama yang diceritakan Frank ke Nancy adalah perselingkuhannya. Di penjara, waktu Billy tahu Dustin dijadikan tersangka dan diinterogasi oleh polisi, Billy melakukan segala cara untuk melindungi Dustin. Miris ya? Gimana Billy yang seorang kriminal melakukan segala cara untuk melindungi anak dari pacarnya, tapi Frank sendiri berusaha untuk membunuh istrinya. Jadi Billy bilang ke polisi, "Aku tahu informasi yang bisa membuat kasus ini langsung selesai." Polisi bikin deal-dealan dengan Billy, dan Billy mulai menceritakan apa yang terjadi dari A sampai Z, bahwa pelaku sebenarnya adalah Frank, dan cerita Billy bener-bener sama persis dengan cerita Dustin. Ibaratnya mereka ini kan di dua tempat yang berbeda, tapi kok bisa ceritanya sama? Nggak mungkin mereka sempat kong kali kong. Dipanggillah Stacy, dan waktu Stacy diwawancarain, deskripsi Stacy tentang Frank sama persis. Waktu itu kan mereka belum tahu siapa itu nama asli Frank. Mereka taunya Mr. John. Mr. John bawa mobil Lexus, Mr. John itu ciri-cirinya ini, itu, dan mereka semua langsung menunjuk wajah Nancy, yang berarti polisi hampir yakin banget Frank beneran pelakunya. Ternyata orang yang menembak Nancy adalah Michael, keponakannya si Billy, dan juga satu laki-laki lain yang juga bernama Michael, sama-sama Michael. Jadi dua Michael ini yang datang untuk melakukan penembakan. Kalau berdasarkan cerita Billy. Billy nggak terlalu peduli dengan keponakannya karena dia nggak terlalu sayang dengan keponakannya, nggak apa-apa keponakannya masuk penjara. Sedangkan Michael satu lagi kabur entah kemana. Di buku ini pun nggak dijelasin apakah berhasil ditangkap atau enggak.
Yang jelas, dengan motif perselingkuhan, penyelundupan uang, polisi udah tahu kenapa Frank mau menghabisi Nancy. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian datang ke rumah kediaman keluarga Howard. Di depan Nancy dan anaknya, Frank diborgol oleh polisi dengan dakwaan telah melakukan upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Nancy gak bisa percaya suaminya sendiri ditangkap tepat di depan mata dia atas dakwaan pembunuhan terhadap dia. Frank cuman ditahan sebentar di penjara karena dia bayar uang jaminan. Begitu Frank pulang ke rumah, dia didukung 100% oleh anak-anaknya dan Nancy yang percaya banget gak mungkin Frank adalah dalang di balik kasus ini. Tapi hari ke hari, Nancy gak bisa tidur. Dia bahkan gak bisa lagi melanjutkan pernikahannya dengan Frank. Dia udah maafin Frank, tapi dia ngerasa kayaknya dia gak bisa deh hidup dengan rasa curiga. Makanya gak lama kemudian Nancy memilih untuk bercerai. Anak-anaknya sempat marah, tapi mereka kemudian cuma bisa nerima aja. Ya udah kalau emang ibu mereka mau cerai. Hubungan Frank dengan Susan juga udah lama kandas. Semenjak nerima telepon dari Ashley bahwa Nancy ditembak, Frank udah gak pernah lagi ketemu dengan Susan. Frank juga dituntut oleh Richard telah melakukan penggelapan sebanyak $8,5 juta. Bisa kalian lihat kan, Frank kehilangan semuanya. Keluarga aslinya, selingkuhannya, dan harta kekayaannya. 2 tahun sejak kejadian, barulah Frank diadili di pengadilan. Ada banyak banget saksi yang mendukung Frank dan membuktikan di pengadilan bahwa Frank adalah orang baik. Semua tetangganya, bahkan anak-anaknya satu persatu maju untuk menjadi saksi bahwa ayahnya itu ayah yang baik, orang yang baik dan gak mungkin jadi dalang pembunuhan ibunya. Bahkan Susan, selingkuhannya, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun juga bertemu dengan Frank di pengadilan. Susan bersaksi sebagai selingkuhan dan dia bilang dia sama sekali gak tahu bahwa Frank menggelapkan uang. Dia juga sama sekali gak tahu kalau Frank merencanakan pembunuhan. Dan Susan bilang Frank tuh sayang sama keluarganya. Susan juga yakin Frank gak mungkin melakukan pembunuhan. Bayangin, orang-orang sepercaya itu dengan Frank. Justru Billy, Stacy, Dustin yang semuanya dipanggil ke pengadilan dibilang berbohong. Menurut cerita Frank, ini cerita menurut versi Frank. Frank adalah korban blackmailing. Nggak tahu gimana, Billy berhasil mengetahui tentang perselingkuhan antara Frank dan Susan. Semenjak itu, Frank diperas oleh Billy. Dan selama 4 tahun, Frank terpaksa menggelapkan uang karena harus membayar uang tutup mulut ke Billy dan juga para kawan-kawannya. Makanya Frank terpaksa menggelapkan uang. Nah, baru-baru ini, kata Frank, dia udah gak mau lagi ngirimin uang ke Billy. Makanya, Billy menghabisi Nancy sebagai pelajaran. Marah karena gak dikasih uang lagi. Itu cerita dari Frank. Tapi, kalian gak bisa meremehkan Billy. Seumur hidupnya, Billy selalu bohong di pengadilan. Dia pinter bohong. Dia selalu bohong di atas kitab waktu disumpah di depan pengadilan. Kali itu Billy bilang ke semua orang, baru kali ini aku datang ke pengadilan untuk berkata sejujur-jujurnya. Untuk pertama kalinya aku bersumpah di depan kitab karena memang mengatakan hal yang jujur. Secara detail, Billy bisa menceritakan apa aja kebiasaan Nancy, apa aja kebiasaan Frank, kapan mereka ketemuan. Dan Billy sendiri bilang, aku aja nggak tahu kenapa ini orang bodoh banget. Bodoh banget mau ngebunuh istri sendiri, tapi selama 4 tahun dia nggak ngapa-ngapain, cuman ngasih kami duit buat foya-foya. Menurut kalian aja, kalau misalnya ada yang mau ngasih kalian duit tanpa kerja, kalian mau nggak? Ya, namanya juga kami kriminal. Tentu aja kami mau. Dan setelah mendengar pengakuan dari Billy, Dustin, dan Stacy, pengadilan menyatakan Frank bersalah. Tapi, sampai detik ini, ketiga anak Nancy dan Frank meyakini bahwa ayah mereka tidak bersalah. Nancy sendiri sudah berubah haluan. Semenjak mengikuti sidang, Nancy mulai melihat kebenaran dan percaya bahwa suaminya emang tega merencanakan pembunuhan ke diri dia sendiri. Di persidangan, saat semua anak mereka duduk di belakang Frank untuk membela Frank, Nancy duduk di sisi lain. Hubungan antara Nancy dan ketiga anaknya sempat renggang karena anak-anaknya kecewa. Nancy kok gak mendukung Frank. Dan menurut Nancy, meskipun Frank gagal membunuh dia, Frank berhasil menghancurkan dia. Keluarga mereka terpecah, anak-anak marah, dan Nancy harus membangun hidupnya sendiri dengan mata palsu di sebelah kiri. Dan kadang-kadang dia masih ngerasa nyeri karena peluru yang bersarang di dalam tubuhnya gak bisa langsung diambil. Justru kalau diambil, bakal bahaya. Dan Nancy memaafkan anak-anaknya. Karena menurut Nancy, mungkin
anak-anaknya sampai sekarang sanggup menjalani hidup karena yakin ayah mereka nggak bersalah. Kalau nggak, mungkin dunia anak-anaknya bakal runtuh. Gimana pun juga, itu ayah mereka sendiri. Siapa sih yang mau mengakui bahwa orang tua mereka sejahat itu? Dan inilah akhir dari kasus kita kali ini. Pembuktian bahwa hal kecil bisa berujung menjadi hal yang besar. Kebohongan kecil bisa berujung jadi kebohongan yang besar. Dan uang panas, uang haram, itu nggak akan jadi hal yang baik. Meskipun kita berusaha untuk mendonasikannya ke tempat-tempat yang bagus, tapi tetap aja, uang-uang seperti ini bisa menggelapkan hati, bahkan bisa mengubah seorang ayah yang tadinya sangat baik menjadi lebih buruk dari setan. I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf dan thank you so much karena udah nonton Ruang Gelap sampai habis. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Please stay safe, take care, and stay alive.